Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28J berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada hakikatnya, kewajiban merupakan perlindungan HAM adalah tanggung jawab setiap orang, bukan hanya kewajiban negara dan pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat. Dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Berikut adalah contoh penerapan atau sikap yang dapat kita tunjukkan dalam penegakan dan perlindungan hak asasi. Di antaranya, yang pertama adalah di sekolah. Contohnya, mematuhi tata tertib sekolah, tidak mengganggu hak milik teman, kemudian saling menghormati sesama teman, menghormati pendapat teman, dan masih banyak contoh-contoh perbuatan yang lain. Yang tentunya, jika kita terapkan hal ini, maka hubungan kita dengan teman kita di sekolah akan semakin baik, sehingga dapat terhindar dari pertengkaran. Yang kedua, di lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan kita mungkin bisa jadi ketika kita bermain di lingkungan rumah, ya. Kita dapat menghargai derajat dan martabat teman lain dengan cara tidak merendahkan, baik itu dari segi fisik, kemudian dari segi tingkat ekonomi keluarga mungkin, penampilan, ya. Yang kedua, membantu teman yang mengalami kesulitan. Mungkin ketika teman kita terjatuh, atau mungkin waktu kita bermain, teman kita mungkin cerita kalau dia ada kesulitan belajar di sekolahnya, kesulitan dalam mengerjakan berbagai tugas. Maka sebagai teman, ketika kita bermain, kita juga bisa sambil membantu teman kita. Contohnya dengan misalnya mengajari cara dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, memperlakukan teman kita dengan adil. Jadi tidak memilih-milih, ya. Antara si A dan si B diperlakukan sama. Yang keempat, menghargai urusan pribadi teman. Misalnya itu urusan pribadi adalah hak setiap orang ketika dia mau cerita atau tidak. Ketika teman kita tidak mau menceritakan, maka kita tidak boleh memaksa dia untuk menceritakan tentang hal yang pribadi. Selanjutnya adalah di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menjaga perasaan tetangga dengan cara tidak menyinggung. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan sudah tertuang di dalam sila-sila Pancasila. Hendaknya setiap tindakan kita, apa yang kita lakukan di dalam lingkungan masyarakat ini tetap berpedoman kepada sila-sila Pancasila. Yang ketiga, membantu jika tetangga membutuhkan bantuan. Misalnya, di tempat tetangga kita itu hanya ada ibu dan anak-anaknya. Misalnya si ayah ini sedang bekerjanya di luar kota. Kemudian pada saat musim hujan tiba, ternyata atap gentengnya bocor. Sebagai tetangga yang baik, harus mau membantu. Ini bagi anak-anak yang sudah besar, ya. Kalau anak-anak yang masih SD, ya jangan. Tapi untuk anak-anak dewasa, orang dewasa atau anak-anak yang sudah besar bisa membantu untuk membetulkan. Kemudian saling menjaga harkat dan martabat dengan cara menjaga nama baik tetangga kita, ya. Tidak usah menjelek-jelekkan, tidak usah merendahkan, apapun itu alasannya.
Melaksanakan hak dan kewajiban itu tidak hanya dilaksanakan di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan kita tempat bermain atau pergaulan, di lingkungan masyarakat, tetapi juga di jalan raya. Berikut adalah contoh pelanggaran kewajiban di jalan raya. Yang pertama, menerobos lampu lalu lintas. Ketika lampu menyala merah, maka semua kendaraan wajib untuk berhenti. Ketika lampu berwarna kuning, maka seluruh kendaraan harus bersiap-siap untuk berhenti dengan cara jalan pelan-pelan ya, bukan malah tarik gas sekencang-kencangnya, keburu lampu merahnya menyala. Karena ketika kita menerobos lampu lalu lintas, maka sama saja kita sudah melanggar hak orang lain. Hak apa itu? Hak untuk mendapatkan keselamatan. Karena ketika lampu merah di depan kita menyala, berarti dari arah lain itu lampu hijau yang menyala. Kalau kita terobos saja, berarti sudah ada kendaraan dari lawan arah yang berjalan. Tidak hanya membahayakan mereka, tapi juga membahayakan diri kita sendiri. Kemudian, tidak memakai helm. Helm itu dibuat sebagai sarana untuk menunjang keselamatan berkendara. Jadi, ketika memakai kendaraan atau menggunakan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, maka kita wajib mengenakan helm. Yang ketiga, mengendarai melebihi batas kecepatan. Karena biasanya pada pinggir jalan itu ada rambu-rambu, misalnya 60 km per jam. Itu berarti kecepatan kendaraan kita tidak boleh melebihi 60 km per jam. Yang selanjutnya adalah melanggar rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas itu bisa jadi lampu lalu lintas, bisa jadi misalnya ada di situ pelang di pinggir jalan, ada tulisan dilarang parkir. Nah, tulisan huruf P diberi coret, berarti dilarang parkir. Tapi kita parkir di situ, berarti kita melanggar tidak? Iya, tentunya kita melanggar. Kemudian di situ sudah ada gambar orang yang berjalan tetapi dicoret. Berarti itu bukan diperuntukkan untuk pejalan kaki karena misalnya tidak terdapat trotoar. Trotoar itu digunakan untuk pejalan kaki sehingga akan nyaman dan lebih aman ketika berjalan. Berikut adalah contoh penerapan atau sikap yang dapat kita tunjukkan dalam penegakan dan perlindungan hak asasi. Di antaranya, yang pertama adalah di sekolah. Contohnya, mematuhi tata tertib sekolah, tidak mengganggu hak milik teman, kemudian saling menghormati sesama teman, menghormati pendapat teman, dan masih banyak contoh-contoh perbuatan yang lain. Yang tentunya, jika kita terapkan hal ini, maka hubungan kita dengan teman kita di sekolah akan semakin baik, sehingga dapat terhindar dari pertengkaran. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 132 tentang kewajiban pejalan kaki. Ada beberapa kewajiban. Yang pertama, menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan sebagai pejalan kaki.
atau jalan yang paling tepi. Contohnya adalah pejalan kaki hendaknya menggunakan trotoar. Yang kedua, menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Contohnya adalah zebra cross dan jembatan penyeberangan. Yang ketiga, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Seorang pejalan kaki tidak diperkenankan untuk berjalan di bagian badan jalan karena dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengendara atau pengguna jalan yang lain. Jadi, pengguna jalan yang tertib adalah pengguna jalan yang mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Karena keselamatan dan kelancaran lalu lintas ditentukan oleh para pengguna jalan itu sendiri. Sampai di sini pembelajaran kita akan bahas kembali materi selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe supaya mendapatkan notifikasi. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa.